Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Kevin terus tersenyum di jalan. Dia tidak menunjukkan ketidakpuasan dengan Chenan karena keterikatan antara Chenan dan Oriental Phoenix. Yang lain awalnya memiliki kesan buruk terhadap Chenan. Bagaimanapun, dia terkenal dengan Shen Feng, tetapi di jalan, dia menemukan bahwa dia tidak seburuk yang dia bayangkan, dan secara bertahap mengubah pandangannya tentang dia. Gosip sepanjang jalan, semua orang tahu lebih banyak tentang satu sama lain. Kevin dan Chenan adalah yang terkuat dan telah mencapai urutan ketiga. Guan Hao adalah yang terlemah, dan basis budidayanya hanya mencapai tingkat pertama. Orang lain kecuali tarian naga lebih misterius dan kurang spekulatif, dan sisanya telah mencapai tingkat kedua. Guan Hao tidak mengerti perannya sampai saat ini, hanya umpan meriam. Faktanya, semua orang memahami bahwa dalam pertandingan pemanasan, itu adalah master tingkat ketiga dalam tim yang akhirnya memutuskan hasilnya. Semua orang tidak tahu nama Chen Nan, hanya nama belakangnya Chen. Shen Feng College memiliki banyak siswa dengan identitas khusus. Untuk siswa yang menyembunyikan identitas mereka, mereka sudah terkejut. Di bagian timur benua Tianyuan, 3 kekuatan utama menyumbang 3/4 dari seluruh wilayah. 3 negara adalah Chu di barat, Baiyue di utara, dan Anping di tenggara. 3 kekuatan besar tidak dibatasi dan dipisahkan oleh kekuatan kecil yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sebagian besar kekuatan kecil berafiliasi dengan 3 kekuatan super. Setelah penerbangan hari ini, orang-orang menyeberangi kerajaan Chu dan datang ke kerajaan Jin antara Chu, Baiyue dan Anping. Meskipun negara Jin memiliki wilayah yang terbatas dan tidak dapat dibandingkan dengan 3 negara adik kuasa, ia juga memiliki reputasi tertentu di timur. Ada banyak sekolah praktik kuno di negara kecil ini, dan ada banyak tokoh yang mengguncang bumi di sekolah-sekolah ini dalam ribuan tahun terakhir. Dikabarkan bahwa seseorang pernah mundur ke tanah suci magis misterius barat dan mundur, seseorang pernah mengendarai naga ilahi timur untuk berenang di sekitar laut, seseorang pernah mencapai Wonderland, tetapi tetap tinggal di dunia. Tak terlihat, kerajaan Jin telah menjadi tempat suci untuk berkultivasi di timur, dan Xianwu College didirikan di negara seperti itu, dan kekuatannya dapat dibayangkan. Menghadap ke tanah di bawah, Chen Nan terkejut, dan gelombang yang bergejolak di hatinya. Pegunungan tinggi, dataran, sungai. Tahun-tahun yang panjang telah berlalu, dan dunia telah banyak berubah, tetapi Chen Nan masih merasakan napas yang akrab ketika dia melihat ke bawah di tanah kerajaan Jin. Pegunungan Taihang yang tak berujung, dataran Kyushu yang luas, dan perairan biru Danau Shizi. Semuanya menunjukkan bahwa ini adalah negara lamanya, Cina kuno pada tahun itu. Benarkah? Apakah itu benar-benar Cina? Chen Nan berkata pada dirinya sendiri, matanya perlahan-lahan kabur. Ketika dia membaca berbagai buku kuno di istana kekaisaran kerajaan Chu, dia ingin mencari tahu di mana wilayah kerajaan Huaxia 10.000 tahun yang lalu berada sekarang. Tetapi di lautan luas buku-buku kuno, ia tidak menemukan petunjuk, bahkan kata, Huaxia. Menurut ingatannya, dia tahu bahwa negara kuno Tiongkok terletak di bagian tengah benua Peri, tetapi setelah ribuan tahun berlalu, dia tidak tahu apakah daratan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, juga tidak tahu apakah dia bisa menemukan tempat yang akrab di masa lalu. Tampaknya telah hancur di masa lalu, pada perjalanan ke dinasti Jin ini, ia menemukan bekas tanah Tiongkok, bentuk lahan telah banyak berubah, tetapi ia mengenalinya. Chenan tidak begitu merindukan tanah airnya. Alasan mengapa ia mengejar sisa-sisa Tiongkok adalah karena selalu ada jejak penyesalan di hatinya. Ia ingin pergi ke suatu tempat untuk menemukan kebenaran dan menemukan jejak kenyamanan. Memikirkan perpisahan terakhirnya dengan Yuxin ribuan tahun yang lalu, dia tidak akan pernah melupakan kehidupan ini. Di bawah langit yang gelap, hujan ringan miring dengan angin, bunga berwarna-warni layu dalam sekejap, dan bunga-bunga itu pecah. Setelah Yuxin yang berusia 100 tahun, yang adalah penguasa dunia, Chen Xing dan hidupnya berubah, ia berjalan kembali ke kedalaman lembah Baihua langkah demi langkah, wajah kuyu dan punggung sedih gelombang www.metelnovel.com gelombang sekilas tentang kesedihan. Pada saat itu, Chen Nan memiliki 1000 kata di dalam hatinya, dia membuka mulut, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia meraih ke depan dan meraih dengan keras, seolah-olah dia ingin meninggalkan sosok yang jauh, tetapi apalagi yang bisa dia tangkap selain udara. Kukunya menusuk telapak tangannya, dan darah jatuh ke tanah setetes demi setetes. Nyeri, dia benar-benar sakit, tetapi bukan tangannya, itu menyakiti hatinya, pada saat itu jantungnya berdarah. Yang paling menyedihkan adalah pemisahan antara hidup dan mati. Pada saat itu, Chen Nan mengalami 2 kali lipat perasaan terpisah dari hidup dan mati. Meskipun Chen Chen God of War ada di langit, Yuxin mempertahankan hidup Yuxin, tapi itu hanya tinggal sebentar. Apakah dia bisa mendapatkan kembali vitalitasnya tergantung pada dirinya sendiri. Yuxin berjalan ke lembah Baihua pada saat-saat terakhir dari negeri peri kuno. Bisikan sedih sepertinya masih menghantui telinga Chen Nan, jangan sedih, Baihua Gureiki, aku pasti akan bisa hidup kembali, selamat tinggal, sampai jumpa lagi. Badai petir terdengar di atas lembah Baihua, dan badai turun dari langit yang gelap. Penerbangan Chen Zanyukong menangkap total 108 telapak tangan di sekitar lembah Baihua, yang sepenuhnya mengilhami larangan abadi kuno dan benar-benar menutup lembah Baihua. Perubahan-perubahan laut, tahun-tahun berlalu, tetapi hati Chen Nan sepertinya tetap ada pada saat 10.000 tahun. Saya tidak bisa lupa, saya tidak bisa melupakan. Air mata memburamkan matanya. Naga terbang itu terbang dengan kecepatan tinggi, dan Chen Nan tiba-tiba berteriak, aku tidak bisa melupakan.
Suara guntur umumnya bergemuruh di langit, naga terbang berkepala 3 itu panik untuk sementara waktu, dan gemetaran tanpa sadar, menyebabkan semua orang yang duduk di atas naga terbang bergetar. Setelah semua orang berteriak, mereka semua menatap Chen Nan, tetapi menemukan bahwa pada saat ini dia penuh air mata, menatap kosong ke bumi yang luas. Guan Hao berbisik, "Kakak Chen, ada apa denganmu?" Butuh waktu lama sebelum Chen Nan pulih dan menghapus air matanya, jadi dia terkejut dan berkata, "Ini berbahaya. Ketika saya menjalankan Suan Gong sekarang, saya hampir mendapat masalah. Ini benar-benar berbahaya." Long Wu memberinya tatapan putih dan berkata, "Saraf. Tentu saja, semua orang tidak akan percaya penjelasannya tentang mendapat masalah, tetapi saya juga malu untuk bertanya secara mendalam." Xiaolong membuka matanya dengan mabuk dan menatap Chen Nan dengan penuh rasa ingin tahu, kemudian dia berkata banyak bahasa naga, dan ketika Chen Nan mengabaikannya, dia tertidur lagi. Sejak itu, Chen Nan telah melihat ke bawah ke bumi, dengan hati-hati mengenali gunung-gunung dan lembah-lembah di bawah, dan membandingkannya dengan bentuk-bentuk tanah 10.000 tahun yang lalu. Dia berteriak dalam hatinya, "Lembah Baihua, peninggalan abadi kuno, saya harus menemukan Anda, tidak peduli apapun saya ingin pergi ke sana untuk melihat apa yang terjadi." Petik 2. Xianwu Chollege terletak 20 mil selatan ibu kota kerajaan Jin, ada danau kecil yang indah tidak jauh dari kampus dan pemandangannya sangat bagus. Ombak biru bergelombang, dan perahu bertitik, dan beberapa anak muda mendayung dan berlayar di sekitar danau, sebuah gambar ketenangan dan harmoni. Hutan di sekitar kampus dan danau kecilnya sangat sepi, Anda dapat merasakannya penuh dengan aura dan memang tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Chen Nan, Kevin dan yang lainnya datang ke Xianwu Chollege sebelum matahari terbenam. Naga berkepala 3 itu berputar ke bawah dan segera menarik perhatian semua orang di Xianwu Chollege. Segera beberapa orang keluar, beberapa dari mereka adalah pelajar, dan ada pria dan wanita. Ketika mereka melihat naga di belakang naga terbang, mereka membuka mulut dengan takjub, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti mengapa semua orang harus membawa naga yang tidak bisa terbang bersama mereka. Beberapa siswa dari Xianwu Chollege sangat sopan, dan menanyakan identitas mereka kepada Ming Chenan dan yang lainnya, dan salah satu dari mereka dengan cepat memberi tahu dan pergi. Beberapa orang yang tersisa meminta maaf kepada Chen Nan, karena Xianwu Chollege tidak memiliki ksatria naga, tidak ada peternakan naga sama sekali, jadi tidak ada habitat naga di kampus. Kevin dan yang lainnya pasti tidak akan mempermalukan mereka. Naga terbang berkepala 3 terbang ke pegunungan yang jauh di bawah perintah tuannya, tetapi naga kecil itu masih lelah seperti sebelumnya dan menolak untuk pergi di samping Chen Nan. Melihat buritan dan mempesona, naga kecil yang berasap, dan beberapa siswa dari Xianwu Chollege tidak bisa menahan tawa. Beberapa gadis dengan anehnya melangkah maju dan menyentuh armor skalanya, menyebabkan Xiaolong tidak puas, tapi untungnya itu tidak kehilangan emosinya, tetapi hanya dengan polos menghindar beberapa kali. Akhirnya, dengan persetujuan para gadis yang dipenuhi dengan cinta, Xiaolong dibawa ke Xianwu Chollege. Xianwu Chollege luar biasa dan memiliki sejarah lebih dari 700 tahun sejak berdirinya perguruan tinggi, gengsi ini dapat dibandingkan dengan Senfeng Chollege dan secara alami lebih unggul. Gaya arsitektur di sini sederhana dan murah hati, mengikuti tradisi tradisional timur, dan yang biasa tersembunyi di dalam yang biasa. Berjalan ke halaman demi halaman, naga kecil yang tersandung menarik banyak orang untuk menonton, dan pemabuk kecil itu dengan cepat menjadi bintang kecil. Segera semua orang menemukan fenomena yang menarik. Ketika anak-anak dari Xianwu Chollege datang untuk membelai Mo Xiaolong, itu akan selalu bersenandung dengan ketidakpuasan. Ketika gadis-gadis itu melangkah maju, itu sedikit tidak puas pada awalnya, tetapi mereka menerima sentuhan mereka dalam waktu singkat dan menunjukkan tampilan yang sangat menyenangkan. Ini membuat semua orang tak tertahankan, dan tarian naga menepuk kepala Xiaolong dan berkata, "Saya mendengar orang mengatakan bahwa naga suci memiliki kebiasaan mengumpulkan harta. Sekarang, setelah Anda belajar minum alkohol, Anda juga rakus akan keindahan, dan anggur serta kekayaan hampir ditempati oleh Anda. Saya tahu Anda tidak bisa belajar dengan baik dengan sampah itu, dan Anda telah mempelajari semua kebiasaan jahatnya." Petik 2. Xiaolong mengedipkan matanya lebar-lebar, "Wow," berteriak beberapa kali, sepertinya memprotes. Semua orang melihatnya dan merasa sedikit lucu. Xiaolong sangat manusiawi, seperti bayi yang lucu. Ketika Chen Nan dan Long Wu memasuki halaman berat ke-6, seorang pria tua dengan rambut putih tertawa dan menyambutnya dengan tawa, dan Kevin dan Long Wu bergegas maju ke upacara. "Tuan yang baik, senior yang baik." Orang itu dari tubuh sedang, mengenakan pakaian ungu, terlihat berusia sekitar 60 tahun, dengan senyum, terlihat baik dan ramah. Dia tersenyum dan berkata, "Karena beberapa hal, saya datang ke sini lebih dulu, jadi saya tidak berjalan bersama Anda. Apakah Anda tidak menemui masalah dalam perjalanan?" Kevin berkata, "Tidak." Tarian naga berkata, "Bagaimana bisa, Xiaolong?" "Ah!" Lelaki tua berbaju ungu itu berseru. Baru kemudian dia melihat naga kecil yang dikelilingi oleh para siswa di Universitas Xianwu, dia berseru, "Bagaimana Emi datang?" Semua orang tidak bisa menahan senyum, dan secara kasar menceritakan apa yang terjadi ketika mereka meninggalkan Akademi Senfeng, dan kemudian berbicara tentang kinerja Xiaolong di jalan. Orang tua berpakaian ungu mengangguk sambil tersenyum, dia tahu betul tentang kekuatan horor naga. Dia menatap Chen Nan dan Xiaolong lagi, Chen Nan tidak mengenalnya, tetapi pria tua ungu itu sudah mengenal Chen Nan.
Orang tua di Ziyi adalah seorang guru dari Departemen Seni Bela Diri Timur dari Senfeng Lege, dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan kakek dari Phoenix Timur. Dia suka memakai pakaian ungu di hari kerja, sedangkan lelaki tua di timur suka memakai pakaian biru di hari kerja. Dia diejek oleh mahasiswa Senfeng Lege sebagai Lecheros Duo. Ketika Chen Nanye menjelajahi Akademi Kamikaze dan mendobrak masuk ke rumah sang putri kecil dan Oriental Phoenix, lelaki tua berjubah ungu dan kakek Oriental Phoenix berada di luar jendela. Chenan. Dia tersenyum pada Chenan dan berkata, kamu adalah anak laki-laki bernama Chen, aku mendengar dekan menyebut kamu, hehe. Chenan tahu apa maksudnya, dan pria tua itu telah belajar masa lalunya dari wakil presiden. Kevin dengan cepat memperkenalkan, ini adalah senior Yang Lin dari Departemen Bela Diri Timur. Chen Nangong berkata, saya telah melihat yang senior. Kamu tidak perlu membayar terlalu banyak, dengarkan dekan dan katakan kamu akan menjadi kekuatan utama dalam pertandingan pemanasan ini, dan tampil baik dalam kontes beberapa hari kemudian. Orang-orang berjalan ke Universitas Xianwu sambil berbicara. Xiaolong memutar tubuhnya yang gemuk, dan bergetar dan mengikuti. Xianwu Lege menempati area yang sangat luas, dan tampaknya lebih besar dari Senfeng Lege. Pertandingan pemanasan akan dimulai dalam beberapa hari, dan keempat perguruan tinggi hampir semuanya ada di sini. Untuk menghindari kecelakaan sebelum kompetisi, para peserta Kamikaze, Illusion Demon, God of War, Xianwu Academy jarang muncul, semua berkultivasi di rumah mereka sendiri, dan berusaha keras untuk dapat berpartisipasi dalam pertempuran di puncak. Paviliun, jembatan kecil dan air yang mengalir di mana semua orang di Senfeng Lege tinggal, pemandangannya menyenangkan, dan desain taman. Hari kedua setelah tarian naga datang ke sini, dia meminta Yang Lin pergi, dan beberapa gadis tertawa dan berkata, keindahan naga bergerak di musim semi, akan bertemu kekasih, haha. Longwu tertawa dan memarahi, kalian gadis kecil akan berbicara omong kosong. Belum, siapa yang tidak tahu sekarang? Sekarang hanya bicara omong kosong gelombang www.metelnovel.com gelombang dan tunggu saudaramu kembali dan membersihkan. Chen Nan tidak hadir, ekspresi Kevin santai, dan beberapa penampilan anak laki-laki lain berubah. Meskipun mereka tahu bahwa Dance Dragon tidak memiliki niat dari mereka, dan tidak ada apa-apa di antara mereka, beberapa orang masih sedikit tersesat. Pria sakit. Karena diketahui bahwa tanah kerajaan Jin adalah bagian dari tanah Tiongkok 10.000 tahun yang lalu, Chen Nan tidak bisa tenang lagi. Ketika dia datang ke Xianwu Lege, dia tidak bisa menutup pintu, dan dengan hati-hati mengingat di mana peninggalan abadi kuno berada. Segera setelah tarian naga pergi, Chen Nan juga meminta Yang Lin pergi, mengatakan bahwa dia ingin keluar untuk belokan. Sebelum dia membuat jaminan, dia harus kembali sebelum pertandingan pemanasan, Yang Lin menyetujui dia untuk pergi. Chen Nan menaiki naga dan terbang ke selatan kerajaan Jin. Untuk melakukan perjalanan hari ini, ia secara khusus membatasi jumlah alkohol yang dikonsumsi oleh pemabuk kecil ini dan hanya memberinya 2 atau 3 altar. Melewati pegunungan Taihang yang tak berujung, Chen Nan memikirkan kekuatan duniawi ayahnya Chen Zan. Pada pertempuran dunia tahun itu, yang paling kuat di dunia, bertemu 3 orang pengepungan di pegunungan Taihang. Terpaksa, dia membuka haluan setelah 3 kali percobaan, dan bahkan membunuh 3 tuan besar dalam sehari. Megatron membuat semua orang mengingat pemuda kuat ini. Tentu saja, pertempuran itu hanyalah permulaannya. Pada tahun-tahun berikutnya, pertempuran Chen menciptakan legenda lain. Legenda mengatakan bahwa dia pernah naik ke puncak berkabut untuk melawan peri, dan kemudian dengan tenang pergi. Legenda mengatakan bahwa dia pernah melakukan perjalanan melintasi Laut Cina Timur untuk menyingkirkan skala terbalik naga. Legenda mengatakan bahwa dia pernah menerobos kekosongan, tetapi berbalik dan mundur. Tanda seru. Saudara, spoof makam dewa sudah berakhir, dan kami sekarang di jalur, tolong dukung. Satu legenda demi legenda, cahaya perang Chen bersinar seperti pelangi yang bersinar di bumi, sehingga matahari dan bulan di langit dibayangi. Orang kuat terkemuka di dunia kultivasi, Raja Bebas Kerajaan Huaxia, negara kuat pertama di benua fantasi peri. Chen terkejut menjadi sangat cantik. Latar belakangnya yang menonjol dan prestasi yang membanggakan membuatnya merasa seperti keluarga pertama di dunia. Mitos yang ia ciptakan pada saat itu hanya beberapa kata, ia adalah karakter paling legendaris di era itu. Karena keluarga Chen memiliki kemuliaan tertinggi dan dikelilingi oleh aura yang tak ada habisnya, Chen Nan merasakan tekanan berat sejak ia masih kecil. Meskipun dia pertama kali diekspos sebagai remaja, dia tepat di mata dunia. Jika dia tidak bisa menjadi yang terkuat di kelasnya, itu tidak normal. Dalam 4 tahun ketika ia berusia 16 hingga 20 tahun, ada kecelakaan, ia jatuh dari kejeniusan menjadi biasa-biasa saja, dan tekanan besar membuatnya sedih. Angin bertiup ke wajahnya, dan arus dingin datang ke Chenan, dan dia terbangun dari pikiran masa lalu. Tanpa sadar, naga kecil itu telah terbang di atas puncak tertinggi di pegunungan Taihang, dan sekarang ada lapisan salju tipis di atas puncak tertinggi. Xiaolong terbang jauh ke selatan, dan di tanah, pemandangan gunung dan sungai mundur dengan cepat. Setelah 10.000 tahun berlalu, gunung-gunung telah bergeser dan sungai-sungai telah dialihkan, meskipun pemandangan di tanah tidak sepenuhnya berbeda, telah banyak berubah. Chen Nan dengan cermat mengidentifikasi dan mencari sisa-sisa 10.000 tahun yang lalu. Sudah dekat, akhirnya tiba di pegunungan Kunlun yang menjulang tinggi, dan peninggalan abadi kuno yang dicari Chen Nan ada di tanah gunung abadi di depan. Gunung Kunlun, ketinggian rata-rata dari seluruh pegunungan adalah beberapa kilometer di atas.
Perbedaan ketinggian antara puncak dan palung terlalu besar, menghasilkan lanskap aneh dengan iklim berbeda di area yang sama. Puncak dan hutan lembah di bawah 3.000 meter di atas permukaan laut kuno dan tenang, dengan pemandangan indah, pepohonan hijau di bukit, bunga di lembah, dan banyak tempat seperti musim semi sepanjang tahun. Puncak di atas 5 atau 6.000 kilometer di atas permukaan laut ditutupi oleh salju, gunung yang bergulir dan puncak salju. Di gunung salju yang tidak berubah sepanjang tahun, ada teratai salju yang sangat berharga, yang merupakan harta gunung salju. Mangkun Kunlun, megah, gaun perak dan komunitas hijau. Dari kejauhan, pegunungan Kunlun, hijau menghijau di bawah lereng gunung, dan mata air. Di atas lereng gunung, salju menutupi pegunungan, dan tidak ada tempat. Adegan yang begitu megah dan ajaib menarik banyak praktisi untuk tinggal di sini di pengasingan, dan ada beberapa seni bela diri kuno di daratan timur yang terletak di pegunungan ini. Legenda mengatakan bahwa di masa lalu yang jauh, ini adalah tanah air para dewa, dan banyak makhluk abadi yang mundur di pegunungan Kunlun yang seperti mimpi. Legenda ini tidak berdasar, karena tempat yang dicari Chenan adalah peninggalan abadi kuno. Setelah datang ke Gunung Kunlun, Chenan memerintahkan Xiaolong untuk memperlambat dan terbang melawan hutan. Bunga-bunga dan tanaman di pegunungan harum, dan semua jenis burung dan hewan langka melompat di pegunungan. Mereka dapat dilihat di mana-mana dan layak untuk surga dan bumi. Melintasi puncak dan melewati lembah, puncak di ketinggian lebih dari 7 km muncul di depan Chenan. Dia bersemangat untuk sementara waktu dan bergumam, Jian Tianfeng, tiba tepat di depan. Haha, aku akhirnya menemukan. Chen Nan tampak gila, duduk di belakang Xiaolong, menggelengkan kepala naganya dengan penuh semangat. Xiaolong menatapnya dengan kesal, dan, wow, yang tidak puas terdengar di mulutnya, seolah-olah untuk memprotes. Bayi naga terbang di atas puncak ini, tujuan kita akhirnya di sini. Dimasukkan ke dalam Tianfeng seperti pedang, langsung ke langit, terbungkus perak di gunung, dunia es dan salju. Awan yang mengalir dan kabut yang berkeliaran dan melonjak di puncak gunung, menyerupai keabadian, benar-benar seperti menaiki Bliss Wonderland. Naga kecil melambaikan sayapnya, bergegas ke langit, dan menyapa angin dingin ke puncak, meskipun udara di langit sangat tipis, namun diterbangkan ke tubuh seperti pisau. Aliran udara yang dingin membuat Chen Nan merasa bahwa darah itu sepertinya terkondensasi untungnya, dia sangat kuat, jika tidak, itu akan lama membeku menjadi es loli. Naga itu turun dari atas, dan ketika ketinggian menjadi lebih rendah dan lebih rendah, suhu berangsur-angsur meningkat, semua orang dan setiap naga merasa seperti angin musim semi. Arus hangat berangsur-angsur memabukkan Xiaolong, matanya menyipit dan sayapnya menyebar bebas. Di bawah ini adalah pegunungan rendah. Ketika satu orang dan satu naga mencapai tanah, mereka segera merasakan surga yang kaya dan aura bumi di sini. Cabang-cabangnya berwarna hijau, bunga-bunga dan burung-burung indah, dan pemandangan indah itu seperti negeri dongeng. Chenan berbalik dari Xiaolong dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dia sangat bersemangat. Setelah bukit di depan adalah peninggalan abadi kuno yang belum pernah dia lewatkan sejak kebangkitannya, Lembah Baihua. Sudah terhitung berkali-kali di tengah-tengah hatinya, dan suatu hari dia bisa datang ke sini untuk melihat apa yang terjadi meskipun dia tidak memiliki ilusi di hatinya, perasaan kesulitan masih membuatnya berdoa untuk mukjizat. Xiaolong mengikuti di belakang Chen Nan dengan penuh rasa ingin tahu, dan dia juga merasakan aura yang kaya dari peninggalan abadi kuno. Sementara dia bergoyang dan memutar tubuh naga gemuk, dia bergumam tanpa henti. Berbalik bukit kecil di depan, lembah kecil yang indah muncul di depan Chen Nan, aroma kaya dan harum bergegas berhadap-hadapan, jauh dari lembah, bunga berwarna-warni, bunga-bunga bermekaran. Aliran kecil mengalir perlahan dari lembah. Alirannya jernih, dan airnya ditutupi dengan kerikil 5 warna dan 6 warna. Ikan itu berenang dengan gembira, pemandangan yang harmonis dan jelas. 100 lembah bunga. Yuxin, aku di sini. Suara Chen Nan juga terisak. Xiaolong menatap aneh ke ekspresi sedihnya. Dia memeriksa kepala naga besar itu, matanya yang besar terus berkedip, mengamati Chen Nan. Chen Nan dengan lembut mendorongnya menjauh dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Setelah datang ke Taniguchi, wewangiannya yang harum semakin kuat. Anda dapat melihat bahwa di lembah Baihua yang indah, ada banyak pohon aneh yang tidak dikenal selain bunga berwarna-warni dan aneh. Varietas pohon kecil berbeda, tetapi tingginya tidak lebih dari 2 meter, semuanya bersinar dan bersinar, seperti ukiran batu giok hijau, menyinari sentuhan cahaya yang berharga. Berbagai pohon kecil yang diisi dengan aura tersebar di antara bunga-bunga, membuat Kotani terlihat lebih indah. Sebuah pohon kecil seperti jasper menggantung buah-buahan yang berwarna-warni, bahkan jika mereka berjauhan, Anda dapat mencium aroma wangi. Xiaolong dengan keras mengedutkan hidungnya beberapa kali, menyipitkan matanya yang besar, memperlihatkan ekspresi mabuk. Menurut perasaan tajam naga alami, telah ditemukan bahwa buah di pohon itu luar biasa dan berharga. Itu menunjukkan warna ceria, dan si Wo yang bahagia itu berteriak, bergoyang ke depan. Chen Nan hendak menghentikannya, tapi Xiaolong tiba-tiba melaju dan langsung berlari. Bayi naga akan segera kembali, jangan buru-buru. Tapi mata Xiaolong penuh dengan kiwi berwarna-warni, dan kemanapun dia mendengarnya, dia langsung pergi ke masa lalu. Kejutan itu terjadi, tepat setelah Xiaolong melangkah ke lembah setengah langkah, kekuatan besar menghantamnya. Tubuh naga besar naga itu terbang kembali dengan gusar, dan terbanting, jatuh ke tanah.
Energi gelap di lembah tampaknya hanya menghalangi penyusup, dan tidak ada niat untuk menyakiti. Naga dengan cepat naik setelah jatuh ke tanah. Sebuah cahaya aneh muncul di matanya, dan dia bergegas maju lagi, dan hasilnya sama seperti sebelumnya. Tersumbat satu demi satu, Xiaolong tampak sedikit kesal, dan mulutnya mengeluarkan kilat dengan fluktuasi energi yang sangat kuat. Boom, dengan suara keras, petir menyambar cahaya menyilaukan di Taniguchi dan menghilang tanpa jejak. Xiaolong sedikit kesal dan bekerja lebih keras, dia meludahkan bilah angin dingin yang besar, tetapi bilah yang terang itu tidak memiliki efek apapun setelah mengenai mulut lembah, dan menghilang. Chenan melihat bahwa Xiaolong tidak akan terluka, jadi dia tidak menghentikannya lagi. Dia ingin melihat apakah kekuatan peninggalan abadi kuno di sini tetap utuh setelah tahun-tahun Wanzai. Pada saat ini, naga itu tampak sangat marah, dan serangan sihir gila itu meledak ke lembah satu persatu, tetapi energi sihir besar itu diam-diam diselesaikan ketika memasuki lembah gelombang www.metalnovel.com. Gelombang tidak memainkan peran sama sekali. Chen Nan sudah lama tahu bahwa sisa-sisa abadi kuno memiliki kekuatan besar, tetapi dia terkejut saat ini. Serangan sihir ganas dari naga suci Orde 5 tidak boleh diremehkan, tetapi itu tidak memainkan peran apapun di depan formasi kuno, yang cukup untuk menggambarkan kekuatan formasi kuno. Xiaolong telah berhenti menyerang, dan dia tidak mau memandangnya. Dia memandang Chen Nan dengan cara yang dirugikan, tangisan, celoteh bayi, tampaknya melampiaskan ketidakpuasannya. Chen Nan benar-benar menyukai naga kecil di depannya sekarang, walaupun kekuatannya menakutkan, dia sangat bergantung padanya, sepertinya dia tidak hanya mengikutinya karena dia tertarik padanya untuk sementara waktu. Chen Nan memanjakan kepala Xiaolong dan berkata, "Jangan marah, tempat ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan, ini bukan lembah biasa. Ini adalah peninggalan abadi kuno, ada abadi kuno yang ditinggalkan oleh abadi kuno, bahkan jika itu adalah master tingkat 5 juga sulit untuk diguncang." Petik 2. Mata Xiaolong bersinar ketika dia mendengar kata kuno, dan dia sepertinya mengerti sesuatu. Dia mengangguk pada Chenan, tidak lagi jengkel. "Kamu juga tahu dewa-dewa kuno?" Xiaolong mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dan membuat stroke. Chen Nan melihatnya untuk waktu yang lama sebelum dia mengerti apa artinya. Ternyata itu menggambarkan peri yang kuat dan mengerikan. "Aku tidak menyangka kalian tahu bahwa keberadaan supranatural dari peri." Xiaolong menunjukkan ekspresi, tentu saja, dan kemudian mulai menelan air liur pada para kiwi di lembah itu. Chenan memandangnya dengan cara yang konyol, tetapi ingin tertawa tetapi tidak bisa tertawa. Sejak datang ke lembah Baihua, dia telah naik turun di dalam hatinya tanpa jatuh. Melihat lautan bunga di lembah, dia sepertinya melihat keindahan menyedihkan Yusin seperti bunga. Hatinya sakit, asam, astringen. Secara bertahap, ia jatuh ke dalam kenangan masa lalu.